Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma asrah sudurana wa sudur ahlina bi faidil imani bika wa bi jamil tawakkuli alaika. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la hurafil jannati jannatul khuld. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Kaifa halukum? Wah, enggak sebelah kanan, enggak sebelah kiri, depan, semuanya alhamdulillah. Berarti ngerti bahasa Arab. Pokoknya alhamdulillah itu ya bahasa Arab ya. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya Al-Hidayah. Mudah-mudahan hidayah tersebut selalu Allah lekatkan dalam kehidupan kita, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Itu lafaz bukan untuk masuk Islam. Jadi doa ihdinas siratal mustaqim itu bukan untuk masuk Islam, tetapi itu adalah perjalanan hidup manusia yang selalu bermohon kepada Allah agar senantiasa selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu bukan awal dan bukan terakhir, tapi itu proses perjalanan. Makanya makna yang tepat itu ihdinas siratal mustaqim itu ya diistiqomahkan. Ya Allah berikanlah petunjuk, maksudnya adalah istiqomahkan di atas petunjuk. Sampai kapan kita harus istiqomah? Sampai wafat. Karena keistiqomahan itu ada batu kerikilnya. Kan nggak mungkin seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim selama hidupnya istiqomah, nggak kan ya? Mesti kadang naik turun, kadang jatuh bangun. Nah makanya kita minta kepada Allah itu ya supaya selalu diberikan istiqomah. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan tadabbur kisah Qur'ani, menyelami 476 faidah dari 10 kisah dalam Al-Quran. Kita masih masuk pada prakata penulis, masih lama ya. Yang diharapkan adalah nanti bisa Bapak Ibu memiliki bukunya ya, terserah gimana caranya agar supaya bisa langsung kita simak dengan baik. Kalau sekedar mendengarkan khawatirnya masuk telinga kanan atau telinga keluarnya lebih ini ya, paling enggak ini santri juga udah boleh mencatat ya.
Di halaman ke-12, halaman 11 sudah kita sampaikan ya pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan beliau adalah murid salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya sebanyak 104 kitab. Dari 104 itu seluruh maknanya terhimpun pada 3 kitab. Kitab Taurat, kitab Injil, kemudian Al-Quran. Dari 3 kitab ini seluruh maknanya terkumpul pada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim terdiri dari 114 surat, 30 juz. Maknanya terkumpul pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah surat yang menghimpun tema besar. Tema besar atau tema utama. Satu tema besar di surah Al-Fatihah itu adalah berkaitan tentang teologi, akidah, keyakinan, keimanan. Yang kedua, tema besar yang kedua berkaitan tentang syariah. Syariah ini, syariah itu, syariah ini, syariah itu. Kemudian yang ketiga, tema besarnya kaitannya dengan kisah. Surah Al-Fatihah menghimpun 3 tema besar. Rinciannya nanti di surat-surat berikutnya, di surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, dan seterusnya. Nah, barang siapa yang memahami baik surah Al-Fatihah ini, maka sejatinya dia telah menghimpun makna Al-Quran. Kalau dia sudah menghimpun makna ini, maka berlakulah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, saya sampaikan di sini, yang bawa buku saya tunjukkan ya supaya valid datanya. Ya, di halaman ke-19. Wah, ini kuliah betul, ini harus buka buku. Ya, mudah-mudahan nanti ada muhsinin yang membelikan buku. Insya Allah ini kalau dikaji kan nilai pahalanya ngalir ya. Sampai kapan? Sampai berakhir dunia. Ya. Qala sahabiyyu al-jalilu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Man arada al-ilma falyasawwir al-Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa saja kalau dibilang siapa saja, ini bisa masuk kepada fungsi Al-Quran, hudal linnas, sifatnya umum untuk semua manusia, atau hudalil mutakid, lebih-lebih orang mutakid. Nah, lebih-lebih penekannya pada orang mutakid. Siapa orang mutakid? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita semua iman kepada ghaib. Juga sholat. Nah, barusan kita sholat, infak, setelah ini infak. Nah, selesai kan? Man aradal ilma, siapa saja yang menghendaki ilmu, falyusawwiril Qur'an, maka hendaklah dia mengkaji Al-Quran. Kenapa harus mengkaji Al-Quran? Li'afa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin, karena dalam Al-Quran terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu orang yang terkemudian. Jadi Al-Fatihah menghimpun tema besar. Satu, berkaitan tentang aqidah. Maka di surah Al-Baqarah itu lengkap berbicara tentang rukun iman. Nah, penjelasan dari nanti surah Al-Fatihah penjebarannya. Yang kedua, tema besarnya berbicara tentang syariah. Ada pernikahan,
ada poligami, semangat ini, ya kan? Ada kan di Quran kan? Ada warisan, ada toharo, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghimpun kisah. Lah kita masuk kepada yang itu. Lihat dari Al-Fatihah, flashback ke belakang ya, itu berarti Al-Quran. Al-Quran adalah himpunan dari 3 kitab besar. Kitab besar ini himpunan dari 104. Berarti semua peristiwa yang terjadi panggung sejarah ini dari dulu sampai sekarang itu semua muaranya ada pada kitab-kitab pada zamannya. Semua dikumpulkan di Al-Quran. Berarti siapa yang menguasai Al-Quran menguasai masa ilmu orang dahulu. Itu ya, orang-orang dahulu. Maka peristiwa yang saat ini terjadi hakikatnya adalah pengulangan kisah masa lalu. Sumber masalahnya sama, solusinya sama, bentuknya variasi. Ya, bentuk kemunculan masalah itu bervariasi, intinya sama. Sumbernya sama, solusinya sama. Dan itulah yang disampaikan oleh Abdul Mas'ud juga. Beliau mengatakan, Innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada kalian tentang sumber penyakit, sumber masalah, sumber problem. Apa sumber utamanya? Juga Al-Quran menyebutkan, menjelaskan tentang obatnya, problem solvingnya apa. Maka beliau mengatakan bahwa sumber masalah, sumber penyakit, entah fisik entah non fisik, ya, itu sumbernya cuma satu, karena dosa. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Maka kalau terjadi sesuatu pada kehidupan, pada diri, entah sakit fisik entah sakit non fisik, itu hakikatnya ada hubungannya dengan dosa yang kita lakukan. Adapun obatnya, adapun problem solvingnya, itu adalah dengan istighfar. Baik, ini kerangka pertama. Untuk apa kami sebutkan tadi? Ini menunjukkan bahwa, nah kami bacakan di sini. Jadi mohon maaf, hitungannya dari 104 menjadi berapa? 3. Dari 3 menjadi 1, dari 1 mengerucut kepada surah Al-Fatihah. Nah, baik, kami bacakan di sini, kemudian kita tadabburi ayat-ayat yang disampaikan di sini. Maka Al-Quran adalah inti dari seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi. Di dalamnya tersimpan ilmu yang sangat berlimpah. Dari dulu hingga sekarang Al-Quran semakin digali, semakin keluar mutiaranya. Ya, ada buku dulu, zaman dulu, sekitar 10 tahun yang lalu, itu ada buku tulisannya Samudra Surah Al-Fatihah. Kenapa ya bukunya ya? Samudra, bukan samudera. Samudra Surah Al-Fatihah. Dikulik, digali dan sebagainya. Kami punya buku judulnya Alhamdulillah Tok. Itu sekitar 500 halaman. Baru membahas Alhamdulillah Tok. Ya, belum Robil Alamin, belum itu. Satu orang membahas sekitar 500 halaman kurang lebih. Itu baru satu orang, satu ulama. Kalau ada 1000 ulama, dan gak pernah habis kalau bahas surah Al-Fatihah. Indahnya di situ. Nah, di dalamnya terdapat ilmu yang sangat berlimpah, bahkan tidak pernah habis sekalipun terus-menerus digali. Inilah maksud ungkapan keajaiban Al-Quran tak pernah
tak pernah habis. Nanti kemudian di sini disebutkan ada beberapa contoh. Nah, contoh yang pertama inilah yang kita coba gali. Contoh pertama di surah Maryam surat 19 ayat yang ke-59. Tadi sudah dibacakan imam kita. Ya, sampai kepada wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Baik, kita baca surah Maryam surah ke-19 ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Lihat kalimatnya, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ya. Fa khalafa min ba'dihim, satu generasi pertama, khalfun generasi kedua. Akan datang generasi kedua setelah generasi pertama. Itu sunatullah. Ada generasi pertama, ada generasi kedua. Dari penggalan ayat ini memberikan satu isyarat bahwa generasi kedua tidak lebih baik daripada generasi pertama. Artinya generasi pertama itu selalu yang terbaik. Ya, generasi yang hidup bersama Nabi lebih baik daripada generasi berikutnya. Terus sampai ke kita saat ini. Makanya sangat mengerikan kalau ada orang sekarang kemudian menghujat, mencela, mencaci maki para sahabat. Nah, itu keterlaluan. Kalau tidak bisa malah membuatkan dia keluar dari agama. Nauzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Pesantren yang pertama didirikan, maka generasi pertama jauh lebih baik dibandingkan tidak lebih baik dari generasi berikutnya. Selalu ada yang lebih dan lebih. Nah, di ayat ini disyaratkan bahwa akan ada generasi yang kedua setelah generasi pertama. Nah, ini kemudian diisyaratkan di Quran, di sebelum ayat ini disebutkan dimulai dari Maryam. Makanya urutannya kan, wadhkur fil kitabi Maryam, kisahnya dimulai Maryam. Wadhkurnya, ingat ya, kisah yang disebutkan dalam kitab yaitu Maryam. Setelah Maryam disebutkan wadhkur fil kitabi apa Dedek? Ibrahim. Kemudian yang ketiga wadhkur fil kitabi Musa. Terus yang keempat wadhkur fil kitabi Idris. Oh, ini hafal Quran ini Pak, Masya Allah. Makanya makanannya enak gitu karena dibacain Quran terus itu. Yang keempat. Kelima wadhkur fil kitabi Ismail. Ya. Ada apa? Maryam, Ibrahim, Musa, Ismail, baru Idris. 5 ya. Ini. Setelah baru itu disebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun. Nah, akan ada satu generasi datang setelah generasi baik, itu generasi yang tidak lebih baik daripada pertama. Kalau apa? Satu. Nah, di sini disebutkan adha'us salat, satu menyia-nyiakan salat. Yang kedua wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Jadi kalau ada generasi yang meninggalkan dua pondasi ini, maka generasi ini akan mengantarkan kepada kehancuran. Ya.
Kehancurannya disyaratkan dalam ayat ini tidak hanya di dunia, tidak hanya di dunia. Fasawfa yalqauna ghayya, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Ghayya itu sebagian ulama menyebutkan adalah ismu wadin fi jahannam. Dia adalah satu nama lembah di neraka jahanam. Ya. Baik. Jadi pertama, adha'us salat, salat menyia-nyiakan salat. Yang kedua adalah mengikuti syahwat. Ya, ada salat, ada syahwat. Sama halnya yang disampaikan di Al-A'raf ayat 28. Ya, 8. Ada syahwat. Ya, ada faksa, ada syahwat. Kalau di sini salat dengan syahwat, kalau di Al-A'raf itu faksa dengan syahwat. Loh, ini nanti korelasinya seperti apa? Ini perlu kita pelajari. Poin pertama, jamaah sekalian, orang-orang yang menyia-nyiakan salat akibatnya tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan satu pandangan bahwa ciri seseorang yang dianggap dan jatuh kepada menyia-nyiakan ibadah sholat itu adalah akibat daripada kecintaan dunia yang berlimpah. Ya, jadi seorang, kata Ibnu Qayyim, innal qalbal farigha an dzikrillahi wa anil akhirah, hati yang kosong, hati yang lepas daripada zikir kepada Allah, nggak ingat Allah, atau hati yang lupa terhadap akhirat, ya, ini berarti nanti dampaknya itu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kalau hati seorang itu lupa zikir kepada Allah, itu tidak hanya hukumannya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka sebaliknya, seorang yang ingat Allah itu juga kebaikannya tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Itu ada kisah yang disampaikan ketika pembahasan di hadis arba'in tentang keutamaan zikir kepada Allah. Itu ada seorang ulama namanya Khalid bin Sa'dan. Itu Masya Allah. Dikisahkan di situ, Khalid bin Sa'dan ini di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah dia setiap hari ingat Allah, zikir, tasbih itu 40.000 setiap hari. Berikan kebiasaan kan? Setiap hari. Ketika hendak dimandikan, ditaruh di dipan, dimandikan, maka orang-orang melihat tangannya begini, bergerak. Apa maksudnya? Saat hidup tangannya bergerak, saat meninggal Allah tunjukkan. Dan peristiwa-peristiwa hal yang seperti ini sangat berlimpah kisahnya. Di kisah-kisah para ulama itu sangat banyak. Ya. Ada seorang yang menulis buku. Harapannya bermanfaat, berlimpah manfaatnya untuk orang, jariyah pahalanya. Tapi kemudian sebelum meninggal dia pesan kepada keluarganya, buku ini jangan dicetak. Kalau saya ikhlas silakan, kalau enggak ya jangan dicetak, jangan disebarkan. Dan bagaimana kita tahu kalau engkau ikhlas dalam menulis? Maka dia bermohon kepada Allah, ya Allah kasih tanda kalau saya ikhlas nulis ini, berikan tanda saya begini. Kalau saya nggak ikhlas gini.
Dan itu disampaikan kepada keluarganya. Begitu meninggal, tangannya begini. Itu bukan sekali, bukan sehari, 2 hari melatih keikhlasan itu, bertahun sepanjang hidupnya. Nah itu kisah-kisah seperti itu sangat banyak. Ternyata ikhlas itu enggak mudah, karena yang tahu betul, yang tahu hakikat ikhlas tidak manusia itu hanya Allah. Maka jangan sekali-kali mengatakan saya ikhlas kok. Ya bisa jadi belum tentu ikhlas. Hati-hati saja, lebih baik hati-hati. Ya boleh-boleh saja saya ikhlas karena Allah, ya boleh-boleh saja ya. Tapi jangan kemudian larut dengan kalimat saya ikhlas, akhirnya saya orang yang paling ikhlas. Nah itu jatuh kepada hal yang tidak baik. Lihatlah zikir, ya ingat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian rupa sehingga Allah tunjukkan sampai sedang meninggal pun digerakkan ini ketunjuk. Alangkah bahagianya. Yang bahagia itu yang meninggal atau keluarganya? Keluarganya lah. Artinya ada tanda bahwa dia baik. Berarti selama ini perjuangannya membuahkan hasil itu. Kalau pelakunya ya pastilah dapat kebaikan-kebaikan. Nah, hati yang kosong dari zikir kepada Allah, hati yang lupa terhadap akhirat, kata Ibnu Qayyim, al-mubtala bimahabbatid dunya, maka dia akan diuji dengan kecintaan berlebih terhadap dunia. Ngeri Pak ya? Nggak tahu kita ini termasuk yang diuji dengan terlalu cinta dengan dunia apa tidak? Kira-kira kita dapat ujian itu nggak? Nah, untuk mengetahui itu, maka Ibnu Qayyim menyebutkan 2 hal ciri ya kalau orang itu diuji berlebihan terhadap dunia. Yang pertama, nah ini apa namanya itu standarnya, apa namanya barometernya ya. 1, wama akrahu wama athqal wama asyakku alaihi as-salat. Kalau orang itu diuji dengan dunia berlebihan, maka cirinya yang pertama adalah sholatnya susah. Yang pekerjaan yang paling berat itu sholat, bukan ke kantor. Betul Pak ya? Pekerjaan yang paling berat itu adalah sholat, bukan olahraga. Kenapa olahraga? Kenapa? Karena pengen sehat, maka dia paksakan, saya harus olahraga, saya sudah terpuruk kesehatan, saya harus olahraga gini-gini. Begitu mendapatkan faedahnya, olahraga begini, berarti manfaat yang didapatkan langsung kan ya? Ada enggak orang yang sholatnya semangat seperti semangatnya olahraga? Kira-kira kalau sakit meriang banget, sholatnya di mana? Di masjid apa di rumah? Di rumah. Boleh enggak? Yes, kalau kayak gitu-gitu ya sudahlah. Mendung. Kira-kira ke masjid atau di rumah? Mendung tok. Mendung hujan deras di rumah. Kenapa? Rukso gitu. Ya. Mendung hujan deras, petir menyambar, kena petir, kemana sholatnya? Disolatin. Kena petir kok. Apakah sesemangat olahraga? Apakah sesemangat naik gunung? Apakah sesemangat ketika pulang kampung? Kita sendiri yang tahu tingkatannya ya. Jadi kalau kita kok berat sholatnya, barangkali ya ada fitnah dunia yang kita nggak sadari. Tapi yakinlah itu akibat daripada terfitnah oleh
dunia. Nah, kalau terfitnah oleh dunia itu yang bermacam-macam. Ya, diantara bentuknya sudah ada masih main game. Nah, bisa jadi kan ya, akibatkan akumulasi dari dosa-dosa yang dilakukan. Ini yang pertama. Jadi ciri seorang yang diuji dunia, sholatnya berat. Yang kedua, wa ma akrahu alaihi uluhan. Sholat yang paling dibenci itu kalau sholatnya panjang, kayak tadi rakaat pertama, ya. Rakaat pertama dibenci nggak? Nggak ada yang berani jawab ini. Tadi panjang, tapi kurang panjang, Ustaz. Panjang. Pas rakaat kedua 1 ayat ya. Nah itu karena tahu kalau menunggu yang terlambat karena dari di kamar tadi kan, biar dapat jamaah. Ya alhamdulillah, syukuran Ustaz. Nah, ini inisiatif bagus juga ini. Jadi yang paling tidak disukai, paling yang dibenci itu adalah sholatnya panjang. Kalau sholatnya lama gitu ya, apa maksudnya? Yang penting jangan sampai saat imam panjang, subhanallah, Allahu Akbar, jangan sampai. Ini maksudnya apa? Contoh ini adalah kalau orang situ sudah mulai berat sholat, kemudian benci dengan ini, lambat laun dia akan menyia-nyiakan sholat. Terlebih lagi sholat yang dikerjakan tidak mendatangkan apa yang dimau. Ya, tidak langsung mendapatkan nilainya, tidak langsung mendapatkan yang dimau. Tidak seperti olahraga, begitu olahraga selesai keringat badan seger. Ini habis sholat apa? Tidur ya. Habis ngaji itu tambah sehat apa tambah masuk angin karena AC-nya dingin? Kita sholat itu pengen berlama-lama, kita ngaji itu pengen berlama-lama atau dibatasi waktu? Dan memang kehidupan kita itu juga dibatasi waktu. Ya. Jadi aktivitas ibadah kita ini juga dibatasi waktu. Mangkana yarju liqa Allah di ayat yang kelima di surat Al-Ankabut, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah, maka akan tiba waktunya. Waktunya pasti. Kapan itu? Para ulama menyebutkan mati. Jadi kehidupan dunia ini ada keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu setiap orang berbeda-beda, maka bersyukurlah Bapak yang usianya sampai saat ini 70. Jadi kan 70 kan Pak? 70 ya? Ya, berarti Bapak sudah banyak, kalau kita belum. Kita nggak tahu sampai 70 apa enggak. Bapak bersyukurlah, tapi doakan kami yang banyak dosa ini. Ya, kalau orang tua itu kan banyak amal solehnya. Kalau yang muda tidak banyak amal solehnya. Tapi sebaliknya bisa jadi orang tua banyak dosanya. Yang muda tidak banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan yang muda dosanya lebih banyak, lebih besar. Amin katanya, jangan lupa lebih besar daripada orang tua, bisa jadi. Maka doakanlah kami yang di depan ini, yang masih muda-muda ini, yang di bawah usia bawah ini, doakanlah kami mudah-mudahan jadi orang-orang yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini lambat laun. Nah jemaah sekalian, sampai kapan seseorang akan meninggalkan sholat, akan menyia-nyiakan sholat? Dari benci sampai meninggalkan itu butuh waktu berapa lama? Kira-kira sampai waktunya berapa lama?
Berapa tahun? Ya. Ambil analogi sederhana ya. Waduh, mau habis aja waktunya ini. Ini kalau dibatasi memang begitu ya. Sebuah analogi sederhana. Zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh, itu ulama sepakat mereka berada di atas tauhid yang murni. Sebelum Nabi Nuh diutus, ada 5 orang kurang lebih orang soleh yang disembah oleh kaumnya. Baru setelah itu diutuslah Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu disebut Rasul pertama, karena memang mengajak kembali kepada tauhid. Nah, pertanyaannya adalah dari 5 orang ini wafat sampai disembah itu berapa lama? Bisa 500 tahun, bisa 5.000 tahun, bisa ini. Ya, ini kekayaan tadi khazanah Islam. Ya, ini analogi sederhana. Dari mulai wafat sampai disembah itu berapa lama? Prosesnya panjang. Tapi belum tahu berapa ininya. Tapi setidaknya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu menjelaskan tahapannya. Pertama, kangen. Gampangnya kangen lah. Kan kita kalau ketemu orang baik, orang soleh, bawaannya kan kangen. Kalau kangennya generasi pertama ini, kalau kangennya generasi pertama nggak ada masalah, sebatas kangen karena memang sudah merasakan kebaikan-kebaikan mereka, hal yang biasa. Tapi apakah sama generasi kedua? Enggak. Tapi hanya dapat cerita. Generasi ketiga mungkin nggak begitu, nggak terlalu. Ya kangennya karena ada cerita-cerita saja. Sampai kemudian tahap kedua muncul foto, dilukis, digambar. Pertanyaannya, dari kangen sampai foto ada itu berapa lama? Berapa generasi? Karena intinya kan ketika ulama diambil oleh Allah, pelajaran agama hilang, berarti dalam keadaan kebodohan. Tuh. Dari kangen sampai foto. Ketiga, dari foto sampai kan cuma foto doang. Dan itu fakta, Pak. Zaman Nabi Nuh terjadi seperti itu, zaman kita terjadi. Nanti silahkan dicek. Kami dulu pernah, ini kisah nyata, fakta, kami nggak sendiri di daerah Bogor. Kami ada ketemu orang, ya jelas silaturahim. Mau kemana Pak? Mau zikir. Ya. Nah, dia masuk ke ruangan membawa kopi. Temannya kopi apa? Oh, itu wajib itu. Kecuali di sini aja. Kalau di sini haram ya. Kalau di luar yang kedua roti dan rokok lagi itu. Ya, masuk mau zikir. Kami masuk situ ngelihat ternyata dia menghadap ke arah foto. Foto siapa? Abdul Qadir Jailani. Nah, zikirnya ngelihat itu. Kelihatannya kalau orang soleh ngelihat ke dia kayaknya adem banget. Nah, itu mulai masuk. Dari kangen mulai. Oh, Bapak kalau ngelihat foto orang tua kita seneng nggak? Seneng. Ketua apa? Kalau kakek lebih seneng, cuma lupa aja wajahnya. Ya. Tuh. Dari foto sampai ada keinginan untuk bermunajat, mendapatkan ketenangan saat melihat dia itu berapa lama? Yang ketiga, dari foto sampai dibuat patung. Kan kalau cuma foto-foto cuma sekilas-sekilas, nggak ada kelihatan jembuluknya gitu, apa jembuluk itu? Nggak ada wujudnya itu. Dibuatlah patung. Dari foto sampai ke patung berapa lama? Panjang.
Saya itu kalau dari luar, dari safar datang, terus lewat di patung ini kok orang-orang sering ini kayaknya ada tenang gitu, adem, nikmat gitu kan. Nih. Apalagi kalau lagi punya masalahnya dia di sini aja, kok rasanya tenang, tiba-tiba masalah selesai, terus dah rasa seperti itu berapa lama? Sampai kepada dia menyembah patung itu. Butuh waktu lama. Sama dengan orang yang meninggalkan sholat, itu pasti butuh waktu lama. Tapi intinya adalah sumbernya karena diuji oleh Allah terhadap dunia yang berlebih. Kenapa Allah uji dia dengan kehidupan dunia yang berlebih? Karena lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa terhadap akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika sholat sudah diabaikan, adha'us sholat, maka akan muncul yang kedua, wattaba'us syahawat. Syahwat akan menyambar. Dan Al-Quran memberikan isyarat bahwa sholat itu adalah pengekang syahwat. Ya, pengekang syahwat. Tentu sholatnya yang baik. Baiknya seperti apa? Seperti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa kok demikian? Iya. Ya. Jadi sekali lagi, sholat itu pengekang syahwat. Nah, apa itu syahwat? Ya. Di ayat yang ke-45 ya. Di surat Al-Ankabut. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah Alkitab, Al-Quran. Wa aqimis sholat, dan tunaikan sholat. Ada apa dengan sholat? Innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya. Faksa itu dalam Al-Quran contohnya adalah zina, LGBT, pernikahan sedarah, perkawinan sedarah, pacaran, selingkuh, ya, beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan aturan, itu faksa. Ya, faksa. Nah, faksa ini muncul karena ada dorongan syahwat. Ya, faksa dengan contoh-contoh tadi itu muncul itu karena ada dorongan syahwat. Ada dorongan syahwat. Nah, pengekang syahwat ini adalah salat. Orang yang meninggalkan salat, maka syahwatnya akan kemana-mana. Apa yang akan muncul pada syahwat? Faksa. Faksa. Maka untuk terapi orang yang faksa itu adalah salat. Nah, ini berarti butuh ya edukasi yang baik, pelatihan yang maksimal, penyadaran diri dan sebagainya. Ya. Nah, kalau ada generasi yang mulai meninggalkan sholat, maka otomatis syahwatnya akan muncul. Tapi pertanyaannya, kenapa syahwat bisa muncul? Kenapa syahwat itu bisa muncul? Karena inputnya. Karena input. Dari mana input itu? Disyaratkan dalam Al-Quran ayat 36 ya.
di surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Pendengaran, penglihatan itu adalah media belajar, tergantung inputnya. Kalau inputnya yang didengar adalah baik-baik, yang dilihat orang-orang soleh, kira-kira outputnya apa? Baik. Kalau inputnya yang didengar tidak baik, yang dilihat juga tidak baik, kira-kira yang terjadi apa? Lihatlah kasus kaumnya Nabi Lot. Ya, dari kerusakan kecil sampai kepada muncul LGBT itu berapa lama itu? Sampai mendarah daging, bahkan ini adalah satu hukum. Bayangkan kalau satu Bekasi, ini masuk Bekasi Pak ya? Satu Bekasi semua mengatakan bahwa LGBT itu wajib, yang enggak LGBT pelanggaran. Sampai punya hukum seperti itu, sampai punya keyakinan seperti itu butuh berapa lama waktunya? Ya, hanya yang ada di Masjid Al-Hidayah saja mengatakan bahwa LGBT itu haram. Tantangan besar apa kecil? Luar biasa. Gimana nggak gemeter Pak? Tiba-tiba ternyata orang terdekatnya yang berkhianat, illa ra'atahu, kecuali istrinya yang berkhianat terhadap suaminya. Masya Allah. Jadi berapa lama itu? Makanya Bapak sekalian, kalau menjadi buruk, menjadi habit buruk butuh waktu lama, maka untuk membuat habit yang baik juga butuh waktu lama. Sama-sama butuh waktu lama, tapi kecepatannya lebih cepat mana? Yang baik atau buruk? Berarti yang dipilih yang cepat atau yang lambat? Kalau suka lebih cepat-cepat ya begitu. Lebih susah itu menyukai main game atau menghindari main game? Yang lebih susah mana? Ini adik-adik ini. Hati-hati, nah, kalau sudah main game terus nanti, aduh, kalau game-gamenya bagus edukasi ya nggak apa-apa, kan udah banyak ya game-game edukasi. Nah jamaah sekalian, dengan model meninggalkan sholat seperti ini, kira-kira akibatnya di dunia saja atau di akhirat juga? Di dunia ini akhirat. Maka ayat yang terakhir adalah fasawfa yalqauna ghayya, kami akan tumpahkan ke neraka jahanam. Di dunia mendapatkan efek keburukan-keburukan itu, nanti di akhirat lebih mengerikan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apa yang tadi dipaparkan itu kisah masa lalu, sekarang terjadi nggak? Terjadi dan akan terus berulang. Meskipun bentuk variannya bisa bervariasi berbeda. Dulu seperti ini setiap zamannya, makanya ada satu statement yang bagus, setiap zaman itu punya ujiannya masing-masing. Begitu pula setiap orang itu memiliki ujiannya masing-masing, berbeda satu dengan yang lain. Jangan kemudian mengatakan enak ya tetangga ojok situ ya adem ayem, karena kita ngelihatnya dari luar. Begitu masuk barang dalam sekam, oh enak ya dia kelihatannya berantem terus nggak tahu, terus di dalamnya ada juga nggak tahu juga. Ya, berarti kalau benar kata pepatah Jawa, sawang sing nyawang. Kalau saya melihat Bapak Ibu enak banget ini. Enak banget ya. Bapak Ibu juga bisa melihat enak ya yang di depan. Berarti kalau enak ketemu enak jadi enak banget. Nah,
Nah ini merangkum, jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini merangkum peristiwa masa lalu, kemudian terus sampai sekarang dan yang akan datang. Barang siapa yang memahami satu ayat ini berarti memahami banyak masalah, banyak solusi, dan dia juga punya sikap harus seperti apa. Maka tantangan besar generasi yang sekarang baik ini adalah menciptakan generasi berikutnya yang lebih baik. Nah, makanya Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, generasi yang terbaik adalah generasiku. Summa alladziina yalunhum, kemudian generasi setelahnya tabi'in, kemudian generasi setelahnya atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Tapi tetap generasi pertama itu generasi emas. Sampai Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mencelah, mencaci maki sahabatku. Sampai begitu. Mana ada generasi setelah sahabat kemudian ada mengatakan Nabi menjamin surga? Enggak ada kan? Yang dijamin masuk surga siapa? Sahabatnya. Bahkan ada individu, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, siapa lagi? Utsman fil jannah, Ali, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Apakah itu akan diberikan kepada tabi'in? Enggak. Apakah tidak akan diberikan kepada generasi setelahnya? Enggak. Hanya sifat perilaku. Kalau itu dilakukan, ini ada Ahlul Badar, nah, itu kelompok ya, sekumpulan orang Ahlul Badar, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak ada jaminan itu, hanya dikasih rambu-rambu adalah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, hanya dikasih ini bi ihsan. Ya, generasi setelah sahabat tabi'in atau tabi'in yang mengikuti, ya, generasi setelah mereka yang mengikuti cara beragama generasi sebelumnya. Caranya dengan baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, muamalahnya baik, intinya beragamanya baik, maka dia akan mendapatkan tempat seperti generasi sebelumnya. Dan meskipun generasi sahabat diunggulkan oleh Nabi, tapi Nabi sangat merindukan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, bukan teman-temannya, ya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang setelahnya. Kayak kita ini termasuk yang dirindukan oleh Nabi SAW. Tidakkah kita rindu dengan Nabi SAW? Ada yang rindu dengan Nabi? Gak ada. Ada yang pengen ketemu Nabi? Gak ada. Ada. Semuanya pengen ketemu Nabi. Itu tanda-tanda nggak lama lagi, insya Allah. Ya kan, nggak mungkin saat ini ketemu Nabi kan? Mau ketemu Nabi, ya nanti di akhirat kan? Berarti kalau pengen ketemunya di akhirat, berarti apa? Harus ya mau. Loh, ragelem ya gitu. Pengen enak tapi ragelem gitu ya. Ya, yang penting kita mau bisa husnul khatimah. Ini ditambah berapa menit lagi, Pak? Biar kalau suruh kan belum boleh kan ya, ditambah kan? Tambah berapa lama? Berapa hari? 2 hari. Ya. Kita ulang-ulangi lagi. Baik, kami bacakan di sini. Kami bacakan. Tadi insya Allah ada gambarannya, oh iya. Tapi kami nggak katakan. Ayat ini memuat 2 hal. Ini memperkuat lagi. Ayat ini memuat 2 hal. Satu, penyia-nyiaan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Ya. Apakah kedua hal itu berhubungan, menyia-nyiakan sholat kemudian memperturutkan hawa nafsu? Apa hubungannya keduanya? Apakah keduanya ada hubungannya? Maka disebutkan ternyata berhubungan erat sekali. Ya, di antara faedah yang bisa diambil dari ayat ini menurut sebagian ulama adalah bahwa orang yang menyia-nyiakan sholatnya maka ia akan diuji dengan memperturutkan hawa nafsu.
hawa nafsu terhadap kecintaan berlebih terhadap dunia. Atau dengan kata lain, orang yang menyia-nyiakan sholat akan memperturutkan hawa nafsunya, dan orang yang memperturutkan hawa nafsunya pasti akan menyia-nyiakan sholat. Timbal balik begitu. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita menyia-nyiakan sholat? Apakah hari ini kita memperturutkan hawa nafsu? Kalau kita merasa masih memperturutkan hawa nafsu, berarti masalahnya di mana sumbernya? Sumbernya adalah di sholat. Evaluasinya, barangkali atau bisa jadi selama ini yang kita lakukan masih ada yang kurang, sehingga tidak membawa, tidak mendorong bisa apa? Tidak memperturutkan hawa, memproteksi diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Kalau kita naik kereta, itu yang dilihat apa? Ya, ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab kan ya? Itu yang dilihat yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab. Yuk, nggak usah naik kereta lah. Kita habis ini, kita jalan-jalan saja kadang lihat gitu kan. Itu melihat atau terlihat? Itu melihat atau terlihat? Ya terserah lah, terserah mau terlihat mau melihat, itu masing-masing. Tapi ya memang faktanya kita nggak bisa terhindar kayak gitu, kecuali di masjid aja. Di masjid juga kadang-kadang bisa masih ada aja itu, aja ada itu ya. Masya Allah, alhamdulillah, min dzalik, la haula wala quwata illa billah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita baru masuk contoh 1 surah Maryam ayat 59. Bisa kebayang kalau paham Al-Qur'an, paham ilmu dunia. Ya, menyelamatkan di dunia sampai ke akhirat. Nah, sekarang terakhir adalah Bapak Ibu yang punya putra putri menghafal Quran, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai ilmu zaman dulu sampai sekarang sampai yang akan datang. Jadi jangan punya prinsip kalau orang itu anaknya hafal Quran itu madesur, masa depan suram. Nggak ada ceritanya. Ya, Allah yang menjaga Al-Quran. Dan ini adalah manusia terbaik. Ya. Tapi bukan berarti yang nggak belajar Al-Quran nggak mulia, enggak. Jangan gitu juga. Ya, ini skala kemuliaan, yaitu kalau kita bicara skala kemuliaan, ya kita berbicara agama, ya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian ini adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita nggak bisa mengajarkan, ya belajar. Kalau kita punya kemampuan, ya mengajar. Nah, di sini sudah terkumpul itu. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Nah, fasilitator yang memfasilitasi itu juga berserikat pahala. Tuh kurang apa enaknya hidup bersama kayak begini. Ya, mudah-mudahan ya bisa dipahami, mudah-mudahan banyak faedah yang bisa kita petik, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus diberikan hidayahnya, sebagaimana tempat ini namanya Al-Hidayah. Jangan sampai Al-Hidayah menjadi As-Saqawah. Dan sampai berubah ya ini. Baik Bapak sekalian, demikian apa yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Pada Quran dan salah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.